tetap di upper bracket dan bisa comeback. Dan ini dia. Amin. Untuk game yang ketiga, RRQ Hoshi. Perwakilan Indonesia melawan Onyx PH. Langsung menuju Land of Dawn, inilah dia masih bersama dengan KB, Cornet dan juga Goni untuk memandu game yang ketiga. 2-0 sudah dijalani dan ini seharusnya dan bahkan kita berharap akan menjadi 2-1 untuk teman-teman dari RRQ Hoshi, mengingat kali ini bahkan Bangsinnya sudah mulai di engage dan kali ini di poking damage flicker pun sudah digunakan. Baloyski mengganggu banget ke arah gold lane-nya. Yes, dipaksakan untuk mengeluarkan flicker di freeze lane. Yes, harus benar-benar ini pergerakan dari Baloyski memakai hero Natalia sekarang lebih rusuh tampaknya. Dan kita lihat dari anak-anak RRQ Hoshi, Bangsin harus hati-hati. Ditemani sekarang oleh Finn di arah top lane, masih boleh digunakan. Masih mencoba untuk menahan minion ya. Harusnya ini didapetin sih untuk gerobak yang kedua, jangan sampai kehilangan lagi. Karena sudah di cover juga oleh seorang Finn. Nah, ini dia nggak jadi recall. Oke. Dapetin. Aman sih harusnya sekarang. Pasifnya juga didapatkan dan bahkan untuk dari gerobaknya yang paling penting, benar banget. Dari goldnya yang paling tertinggi. Tapi R7 mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari seorang Blarski. Yang kali ini bahkan dari Baloyski-nya perlahan-lahan menuju ke arah bottom lane. Karena di sana ada Pitartle juga. R7 udah mulai terlihat. Bahkan Albert akan langsung menuju ke arah Skeltizard. Tapi Skeltizard-nya out of nowhere udah diamankan oleh Kairi. Aduh, sudah dibersihkan terlebih dahulu dan bahkan R7 untung saja masih bisa untuk melewati temboknya dan menuju ke arah turtle. Tapi lagi-lagi ini yang harus diwaspadai oleh anak-anak RRQ Hoshi. Tanda seru merah yang sudah bermunculan flicker karena belakang dan seorang Clay-nya terkena stun. Dan bahkan dari sini langsung satu hit kembali dan langsung di retribution. Dapetin satu first blood ke arah seorang Baloyski. Dan kali ini kayaknya nggak bakal mau di zoning out karena Onyx PH kayaknya nggak bakal berani untuk bergerak tanpa adanya Natalia dan Dire Hit. Kali ini sudah diamankan untuk ROM item dari Baloyski, Goni. Wow, ini kalau ngelihat RRQ yang penting jangan sampai kemakan tempo teman-teman dari Onyx PH. Lagi dan lagi Nathan dan juga Natalia terutama. Duo Nata ini ngeselin kalau di early. Oke, Nata dan Nathan. Natalia dan Nathan. Natal dan juga Nathan. ya. Benar. Inilah dia fun fact dari Snack Video juga. MPL ID Season 8 Lancelot dipakai Albert 6 kali dengan 4 kali kemenangan. 1 Maniac dan 1 Savage. Apakah kali ini akan muncul lagi momentum Savage dan bahkan dari Maniacnya Albert di game yang ketiga? Mengingat Turtle sudah mulai di set up dan bahkan ada pergerakan ke arah bagian gold lane. Bahkan kali ini lihat mirroring yang terjadi. Lihat Kairi dan Marky, bahkan Baloyski memerotokkan, memporak-porandakan gold shield turret. Bang Finn sudah Tyrant Revenge dan tidak ada target kali ini yang connect karena tersisa gerobak buang gold saja. Yes, merelakan satu turtle dan langsung mirroring ke arah top lane nya, tapi Kairinya di sana yang diincar dan langsung di-comment begitu saja. Finn dan juga langsung diamankan oleh Bangsinnya. Tapi lihat lagi-lagi ada hatred-nya tiba-tiba datang dan mudah ada strike-nya langsung menukarkan point kill-nya terhadap seorang Clay. Bangsin hati-hati, masih ada smoke bomb dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan mungkin saja di arah top lane-nya turretnya sudah sangat amat sekarat. Finn hanya bertemu di sana, masih dapetin pasifnya. Aduh, ini benar-benar iya, buying time banget sih. Ngebuat dari Finn-nya keganggu banget. Lihat tuh di mapnya. Diganggu lagi. Sengaja dia tahan. Dan benar-benar ngehitnya itu gila sih. Ini ngebuang waktu Finn banget sih. Yes, biar dia nggak buru-buru untuk recall. Karena kali ini Finn udah level 5 menuju ke level 6. Dan bakal jadi sebuah keunggulan. Marky udah mulai kelihatan. Lihat di depan sana dia bakal mungkin itu. Bahkan random execution. Perfect banget dari Albert. Kali ini 3-1. Mengamankan dari RRQ Hoshi di early game-nya. Yes. Come on, you can do it, man. Pelan-pelan dapetin comeback-nya. R7 masih ada satu consecration yang dikeluarkan. Tidak perlu menggunakan satu flickernya. Masih bisa menahan untuk di arah bottom lane sendirian dan Bangsinnya yang fokus untuk dapetin turret di arah top lane. Tapi Clay-nya di sana kadang-kadang dimakan. Oh my god, lagi-lagi dari seorang Finn, dia bagus banget ke arah tengah dan langsung mendapatkan satu point kill walaupun di sana hatred. Lihat Albert langsung fokus ke arah tengah dan dapetin 2 point kill di arah mid lane RRQ Hoshi. Ini dia early game yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh RRQ Yoshi, bahkan timingnya pas banget untuk mengambil ke arah Gold Shield turretnya hilang begitu saja. Mungkin bakal diamankan untuk di bagian mid lane, tapi kali ini harus dipaksa untuk mundur. Albert bakal menuju ke arah Turtle Pit karena satu momen saja RRQ Yoshi langsung mengungguli gold leading yang cukup jauh 2000 gold nih. Yes, kita lihat instant replaynya. Clay di sini posisinya out of position, tetapi coveran dari Finn sangat on time dan bahkan Beloyski harus hilang dan Hatred dengan wings by wingsnya tidak mampu karena Albert dengan Fast Hand dan minionnya mampu secure kill ke arah Faksa. Timingnya pas banget untuk minions wave di arah tengah muncul puncture-nya dengan kita tahu updatean terbarunya ya, yang paling terbaru dari Lancelot tidak perlu menghit target yang sama ketika muncul di arah tengah, semuanya bisa dilakukan. Tapi kita lihat diversionnya dan langsung memberikan surprise dan tidak adanya orang karena tadi sudah mulai ada informasi, tapi kita lihat skill sekarang dan langsung satu point kill, mega kill didapatkan, satu puncher lagi dikeluarkan begitu saja. Marquez sekarang menuju double kill dan Albert ya, mana ultimate yang dikeluarkan dan bahkan markinya yang mencoba langsung ditompok oleh seorang Sin dan langsung di trade begitu saja. Tidak ada flicker dan tidak bisa kabur kembali dan bahkan di sana juga harus di trade kill 2 untuk 2 dan bahkan lagi dan lagi Natalia yang sangat mengganggu dari seorang Beloyski. Yes, dan bahkan lihat yang terjadi, Clay-nya nggak bisa salah-salah untuk melakukan recall. Masih coba untuk dipantau terlebih dahulu. Finn mencari untuk Beloyski-nya yang kalah level kali ini dan bahkan perlahan-lahan ya. Ini RRQ Yoshi udah mulai mengembalikan temponya. Mereka masih mau main agresif karena Kairi mungkin yang nanti akan mereka targetkan, tapi Markinya udah nggak bisa salah-salah untuk lewat. Dia bakal dengan cepat jadi takedown, apalagi tadi Bang Sin sampai dengan chase wave ke arah Harris-nya. Yes, ini dia 7-3 kedudukan, sementara 25 detik lagi menuju turtle yang ketiga dan bahkan kita lihat Bang Sin-nya masih mencoba untuk farming sendirian di area bottom lane, tapi lihat Esmeralda-nya cukup berani untuk melakukan cut minion di arah turret kedua dan 3 dari anak-anak RRQ Yoshi. Asli. Makro gaming dari Delaris kita lihat dan Winner Venture diamankan early untuk Kairi, sustainability. Bang Sin bakal dikejar, silent coming up, langsung ada Falling Star Moon juga, chase speed dibuka. Kali ini mencoba untuk bertahan, tapi ternyata interference langsung menumbangkan ke arah Bang Sin. Langsung di take down, tapi Turtle akan dijadikan sebagai kompensasi bagi RRQ Yoshi. Turret pun sudah ditumbangkan. Clay udah mulai kelihatan di depan sana, langsung ada dispersion rotation dan kali ini Beloyski-nya juga udah mulai mengetahui pergerakan RRQ Yoshi 4 bergerak ke arah bottom lane. Ini bagaikan Little Wanderer yang bergerak satu map dari seorang Beloyski memberikan informasi mengenai posisi dari anak-anak RRQ Yoshi. Satu Terran Revenge belum berhasil di pop up dan tidak mau untuk dipaksakan lebih tepatnya. Karena kita lihat di sini dari Albertnya ingin mengamalkan satu purple buff milik seorang Kairi-nya. Dan langsung di retribution begitu aja. Lagi-lagi tanda seru selalu muncul di kepala anak-anak player RRQ Yoshi. Menandakan ini Little Wanderer berkerudung ya warna ungu nih, si Beloyski. Benar-benar membuat pergerakan dari RRQ Yoshi dan bahkan Clay-nya juga harus berhati-hati. Yang baru saja Kupila langsung diincar di arah belakang dan langsung ditumbangkan begitu saja. Satu chase fade dan langsung ditumbangkan oleh seorang Albert. 1 untuk 1 sekarang, tapi tidak ada objektif lainnya. Karena 50 detik lagi baru akan muncul Lord yang pertama. Dan untuk sekarang Goni di menit yang ke-8 menuju ke-9, nah apa yang sudah terjadi? Wow, ini kalau melihat Onyx PH meskipun mereka yang tertekan, tetapi sebenarnya mereka yang mengatur temponya ya. Dalam arti apa? Dalam arti mereka memang menurunkan tempo. Karena RRQ kalau dilihat di 8 menit pertama tadi masih sangat-sangat owning dari Lancelot-nya, tentunya Clay-nya juga. Dan kalau dilihat Beloyski benar banget kata Cornet, Little Wanderer gratis. Dan memang nyecernya cuman ke arah Clay. Kalau nggak Clay, dia nggak akan komit. Oh, Bang Sin kali ini bakal dikejar juga. Dan bahkan ada satu diversion. Halo semuanya, Albert coming up, Hatred! Ternyata tapi ada chase fade. Kairi mungkin yang akan dituju, tapi ternyata tidak sempat, langsung bubar jalan dari Onyx PH semuanya. Oh my god, Toki dah itu alay. Masih bisa untuk melakukan recall dan bahkan Beloyski yang sudah mulai ke detect tapi belum adanya chase fade
masih on cooldown, masih mencari posisi dari anak-anak Onyx PH. Walaupun Lord sudah mulai muncul, tapi ini tidak boleh dipaksakan terlalu terburu-buru oleh kedua tim. Bahkan dari RRQ juga, Albert yang sudah mendapatkan purple buff-nya dari Nathan ya. Lagi dan lagi. 2 purple buff. Langsung diamankan oleh Albert menuju ke arah Lord yang sudah ditarik. Mencoba untuk dapetin Lordnya, penguasaan map di arah Lord, tapi 5 orang. Mau nggak mau, biar tidak adanya chase fade, tidak ada lagi tempat untuk berlari dari seorang Sin-nya. Mau nggak mau di commit 5 melawan 1, tapi ini membuka peluang untuk anak-anak RRQ melakukan Lord. Itu yang dilakukan sama Onyx PH ketika dia sadar. Ada informasi Sin-nya nggak ada flicker, nggak ada escape ability. Mereka di arah Lord Pit-nya hilangkan Sin-nya dan mereka semua berkumpul jadi nggak bisa untuk kabur dari seorang Aldous. Ya, benar banget. Dan kalau kita ngintip Bang, lagi item, itu Dominance dan juga Enode sudah diamankan. Dan yang berarti apa? Delarski juga harus berhati-hati. Delarski. Ternyata Clay menyelamatkan hari dari Albert yang hampir saja ditumbangkan. Tapi kali ini Tyrant Revenge connect ke depan. Dan lihat Larski-nya di cover dengan sangat amat cepat. Plus kali ini bahkan untuk inner mid lane turret tidak tumbang sama sekali. Marky memaksa dengan satu pergerakan defensifnya. Dia di cover juga sama Hatred. Dan bahkan ingat ada Kairi di sini. Ada Nathan yang benar-benar mampu sebagai defender high ground. Marshman late game. Dia clear-nya cepat banget dengan super position. Benar banget, dan bahkan ini yang dilakukan oleh Onyx PH benar-benar ini pinter banget sih. Dia merelakan Lord, tapi mereka tahu apa yang harus ditukarkan ketika mereka harus kehilangan objektif Lord, dan mereka berhasil untuk mempertahankan walaupun harus kehilangan semua outer turretnya di arah atas, tengah maupun di arah bottom lane-nya. Oke, R7 kelihatan sepertinya sedikit Ionic Edge yang digunakan dari R7. Dan kali ini, jujur ya, dari R7-nya emang belum tumbang. Finn-nya juga belum tumbang, tapi asalkan selama Clay dan Albertnya masih ada, seharusnya ini masih jadi game RRQ Hoshi. Karena di link damage-nya bakal benar-benar hanya dikendalikan oleh area of effect dari dispersion rotation. Sisanya, Albert bakal eksekusi dan chase fade. Baloyski udah ketahuan dan bahkan ada 3 hero di sana. Happy birthday Baloyski! Langsung dihajar, dieksekusi dengan cepatnya kali ini. Chase fade dari Bang Sin membuka vision dari Onyx PH. Langsung ada pergerakan ke arah belakang Kairi. Tapi kayaknya nggak bakal diloncatin sama Finn. Yes, itu yang mereka butuhkan. Dan akhirnya kita lihat juga ketika dari anak-anak Onyx PH. Karena kita tahu sebenarnya simple thing sih. Ini dari RRQ keunggulan menurut Koren pribadi ya. Tim RRQ adalah permainan bush-nya atau ambush-nya, lihat yang dilakukannya. Tuh, posisi dari lihat mapnya teman-teman. Dia melakukan persembunyiannya. 3 posisi di 3 rumput yang berbeda, dan itu yang bisa menjadi keunggulan sebenarnya. Yang kita tahu MPL ID ketika bermain RRQ selalu memanfaatkan rumput, tapi ketika ada Baloy Wanderer yang selalu memberikan informasi ke Onyx PH, memberikan vision tambahan, dan langsung saja kita lihat ada satu lagi chase fade-nya membuka kembali posisi-posisi dari anak-anak Onyx PH, dan tampaknya dari Baloy Wanderer masih terlalu jauh, nggak bisa langsung di-commit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Dan tidak kalah juga tentunya ada Sin Wanderer ya dengan chase fade. Langsung ketahuan semuanya walaupun hanya untuk beberapa detik, tapi 50 detik lagi menuju untuk ke Lord yang kedua. Apakah akan ada penculikan yang terjadi? Akankah ada kontes juga untuk tim fight-nya? Karena Onyx PH lihat 3 hero defendernya benar-benar kuat banget. Emang sengaja pengen nge-drag game ini ke late game. Tapi Baloyski juga masih belum ketahuan. R7 dalam ancaman walaupun sedikit di link damage-nya. Clay juga kali ini harus lebih berhati-hati. Finn-nya udah mulai ketahuan juga. R7 tidak mau terlalu melakukan komitmen mengejar ke arah seorang Baloyski. Yes, 20 detik lagi menuju Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Untuk Lord yang kedua, tapi kita R7 ya masih cukup sabar, santuy aja, tidak perlu mengeluarkan satu flicker. Dan bahkan kita lihat juga di arah Lord 6 detik lagi sudah mulai muncul. Mau dipaksakan untuk dapetin Lord atau tidak? Kita lihat di zoning terlebih dahulu, dirapihkan dulu lane-nya. Dan harus ya ini Baloy Wanderer-nya ini harusnya di shutdown dulu nih. Gue udah mulai
lihatin pergerakan dari Natalianya yang mencoba untuk memberikan informasi mengenai posisi-posisi dari sang raja yang mungkin akan ketahuan dengan Chase menggunakan Fate. chase fate-nya. Mau diterbangin atau tidak? Tidak, ternyata masih ditahan oleh seorang Bangsin. Dan bahkan belum ada diversion kali ini. Finnya udah mengeluarkan Tyrant Revenge. Dlarsky langsung nge-trigger dengan cepatnya. Dlarsky masih punya Purify dan bahkan ada satu Feather Asteroid membubarkan pasukan RRQ Hoshi. Paksain. High ground defendernya benar-benar memporak-porandakan formasi depan. Tapi Bangsin melakukan push di arah bottom lane. Dia tahu dia bisa hadir dengan Chase Fate. Lihat lagi Tyrant Revenge-nya. Apakah bakal langsung dilontarkan? Tapi enggak kayaknya. Finn kali ini masih benar-benar mengendalikan Lord yang kedua. Dan Onyx PH kayaknya bakal reset tanpa harus mengkontes dari Lordnya. Lord sudah dapatkan. Ini waktunya RRQ Hoshi, come on, satu game. Dan bahkan kita lihat Baloi Wanderer-nya sudah langsung di shutdown. Tidak ada lagi untuk Natalianya. Tidak ada informasi mengenai posisi-posisi pastinya dari tim RRQ Hoshi. Dan bahkan kita lihat Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane-nya. Yes, dan ini akan menjadi Lord penentu juga karena udah di atas menit ke yang ke-12. Lord yang kedua akan nabrak, akan ngedash ya untuk saat ini. Apakah bakal di-defend dengan 10 detik lagi tanpa hadirnya Baloyski? Tyrant Revenge, Flicker ready. Apakah bakal langsung dilakukan kali ini montage-nya? Belum. Bahkan Finn-nya masih menahan di sisi depan. Langsung ada pergerakan dari Feather Asteroid. Lihat Kairinya fokus ke arah Lord-nya. R7, sudah mulai dia hanya masuk. mencoba untuk men-zoning-zoning saja. Ada smoke bomb, slow effect, dan bahkan Tyrant Revenge dikeluarkan kali ini masih ada Falling Star Moon. lihat damage-nya. Hatred-nya juga dalam keadaan yang sekarang. Phantom Execution tidak mampu untuk menghentikan pergerakan. Oh my Albert God. bahkan dipaksa untuk Masih mundur. bisa Lihat ditahan. markinya dengan Summon Force. Dia benar-benar bertahan Oh my untuk Lord. di base-nya. Bahkan Baloyski Halo, pintar ke arah kameramen. Clay. Halo, kameramen. Halo. Aduh, Nah, nggak itu kelihatan. Baloyski-nya menumbangkan satu dan bahkan bakal jadi dua. Double Oh kill my diamankan oleh Onyx PH kali ini. What happened? Wah, aduh, ini harus kehilangan dua orang, Clay dan juga R7. Ketika mereka sudah dapetin dua, ini bertarik di arah tengah dan juga di arah bottom lane-nya. Tapi kita akan melihat ini tidak bisa langsung dipaksakan juga sih dari Lord barusan. Karena kita tahu high ground defender-nya dari seorang Parsia. Dan bahkan Finn-nya hanya mencoba untuk membuka map-nya. Masih bisa untuk cabut ke arah belakang pelan-pelan. Tapi damage dari Kairi-nya terlalu menyakitkan. Mencoba untuk bertahan. Di retribution oleh Kairi. Super position. Tidak. Ada tempat untuk mengangkat ketek dari seorang Kufra. Dan tidak bisa langsung Tyrant Rage. Dan harus kehilangan tanknya dari arah Koshi. Dan bahkan tidak terhentikan kali ini. Albert bahkan setengah darah Goni untuk 1v1 situation melawan Baloyski. Wow, 17 per menit pertandingan, actionnya non-stop. Dan kalau dilihat memang Onyx PH kuat banget high groundnya. Ada Farsa, ada juga Harith. Dan ini harus berhati-hati. Meskipun Harith lihat impactnya 222, tetapi damage deal yang ia keluarkan tuh sakit banget. Udah ada Holy Crystal yang udah diamankan. Dan dengan BOD dong. BOD sudah diamankan oleh Baloyski dan juga Kairi. Ini benar-benar posisi dari seorang Deden harus hati-hati, minimal ada coveran dari seorang Kufra. Oke, kali ini Bangsinnya udah mulai set up for team fight. Harusnya bakal jadi fight 5 lawan 5. Chase Fate yang kita nantikan tentunya untuk memporak-porandakan formasi dari Onyx PH. Akankah dipertontonkan? Ini dia Chase Fate-nya akan mengincar ke arah mana? Belum ada targeting. Dan Revenge ke arah belakang dan bahkan ke arah Hated. Tapi Finn, what happened? Dia ternyata flicker ke arah depan dan tidak ada yang terkena Tyrant Rage yang kali di Baloyski. Dia mengincar dari arah samping. Apakah akan melakukan flanking? Belum terlihat kali ini perlahan-lahan. Tapi R7 terkena Summon Force slow effect-nya. Thunderbelt-nya juga sudah mulai terlihat di depan sana. Baloyski, dia lebih sabar. Dia tahu dia harus melakukan pick off tapi tidak mau terlalu terburu-buru walaupun tidak ada source kill dari RRQ Hoshi. Oh my god, satu team fight dan tadi kita lihat juga agak sedikit miscalculation dan bahkan ketika sudah tidak ada lagi spell dan juga satu source ultimate, lebih baik di retreat, dipaksakan untuk kembali cabut, jangan paksain untuk perang atau team fight. Karena 13 titik lagi Lord akan muncul dan lihat ini si Baloi Wanderer diversion, berani Chase banget Fate. dan langsung diajar begitu saja smoke bomb Halo. keluar. Clay mencoba untuk mencari posisi dari Baloyski-nya, terkena di sana dan satu hitnya dari seorang Bangsin langsung menumbangkan Baloyski. Itu untung aja tadi ada Clay.
Iya. Kalau nggak bakal ke-detect gitu. Dua ulti dari Natalia yang bisa langsung menghilang. Yes. Trigger pasif ya. Timingnya pas banget, Lordnya udah up, langsung di commit aja sama RRQ dan kita lihat dengan satu Lord push mampukah on Blue PH? team has slain the Lord. Sin sendirian kayaknya bakal ke-trigger begitu aja dan bahkan hadir semuanya dari RRQ Hoshi. Hello, join the team fight. Larski masih mencoba untuk bertahan, tapi dia benar-benar strong banget di depan. Malah Clay yang ditumbangkan, Kairinya free hit, Finn dalam ancaman, dia terkena energy impact dan bahkan Marski menumbangkan negara Finn-nya. What happened RRQ Hoshi? Mereka sudah HBD tapi ternyata 4 melawan 5 kali ini. Tumbang 2 dari RRQ Hoshi, Bung Cornet. Posisi dari Kairi dan juga ini dari hatrednya, dari Parsianya benar-benar disiplin banget untuk menjaga posisinya, memberikan damage dari belakang yang penting tidak terlalu offside, dan bahkan ini dari Larski-nya susah banget untuk di shutdown. Asli. Tebel banget dia. Immortalnya bahkan tidak pecah sama sekali dan inilah dia pick view untuk M3 ini sampai dengan 3 juta. Hampir mengalahkan M2 record. Oke, by the way, tapi kali ini Clay akhirnya hidup kembali. Apakah langsung diversion? Apakah langsung teleportation? Pintu kemana sajanya pun belum digunakan Baloyski. Bakal memilih untuk mundur ke kali ini R7 mencoba untuk mencari informasi tapi bakal langsung reset Onyx PH dengan line up 4 mates-nya. Emang ini sengaja untuk bermain ke arah late game. Yes, benar banget. Ini walaupun sudah dapetin 2 berdetar, tapi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx PH tetap mereka disiplin banget gimana cara mereka untuk menahan posisi dari seorang Kairinya. Baik banget diversion, tidak ada yang teleport ke sana. Tinggal menunggu untuk flicker yang mungkin akan kembali hadir di 18 detik berikutnya untuk dari Bang Sin ya. Dan ini membuat dari seorang Finn mau nyulik ke Baloyski, tidak mau dikomit tampaknya. Hampir sebenarnya karena Albertnya juga udah standby di sana, bisa puncture, bisa sing ya kan, untuk nantinya menabrak dengan pasif tambahannya juga Tyrant Revenge. Larski mungkin bakal jadi target utama Tyrant Revenge, Tyrant Rage dan bakal itu saja. Lihat di depan sana Falling Star Moon-nya juga digunakan dan hanya untuk clear wave minion saja untuk entropy dari seorang Kairi. R7 masih berlenggang leha kali ini dengan pasif yang ia miliki. Purify emang udah nggak ada tapi Larski benar-benar tebel banget, sustain banget, apalagi mortalnya belum pecah kali ini Bung Cornet. Perbedaan yang signifikan dari kedua tim, dari kedua negara yang berbeda, kita tahu Indonesia dan juga Filipina. Filipina adalah tim atau negara yang kalau misalkan main Mobile Legends itu main game lama pun juga gas, mereka tuh tetap mau, masih Malah suka mereka. Yes, untuk late game tuh bukan masalah bagi mereka, dan ini yang mereka pertontonkan sekarang kepada kita semua, yang bikin hati kita tuh deg-deg banget ini nontonnya. Ketika Asli. mereka udah kehilangan ini benar di area tengah, di area bawah, tapi mereka masih santai aja untuk nge-defense semuanya, untuk melakukan team fight atau bahkan men-setup ulang kembali. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah di menit ke-23, sudah menuju late game. Dan bahkan ini menuju Lord yang berikutnya, Lord yang keempat, yang mungkin sudah mulai diawasi oleh anak-anak RRQ Hoshi. Iya, benar banget. Dan memangnya Onyx PH mereka sangat-sangat kuat nge-defend high ground-nya dan Lord akan bangun bahkan dari tadi cuman baiting saja. Lihat dari total kill points-nya meskipun Aduh ya Allah. Entah ya, makin lama ya. Makin lama gitu. Makin fall off nggak sih? Kayak Lancelot makin dia ngehit ke arah Lord yang keempat, makin cepat juga Ngarep untuk... dari Aldous. Yes, berharap dari Aldous-nya doang kali ini. Karena untuk hit Aldous di late game, balik lagi, mungkin stack-nya benar-benar ditabung dari tadi oleh Bang Sin. Tapi balik lagi Bang Sin dengan stack yang sangat amat banyak, masih belum mempertontonkan untuk nanti jadi team fight jangka panjang. Dan Lord sudah hadir kali ini, Lord yang keempat. Lord yang keempat sudah mulai langsung dicolek-colek oleh Albertnya. Darahnya sangat amat low kalau terlalu sering bertahan di depan Lord. Yang damage semakin besar. Arsev Ray darahnya sudah satu bar udah mulai dua bar sudah mulai ngurang. Tapi ada Chase Fate sudah mulai ketahuan posisinya. Satu Tyrant Revenge keluar begitu aja ke arah Serai Esmeralda-nya. Come on, ini Lord yang keempat. RRQ Hoshi, please come back. Kalian masih bisa melakukan comeback ini, tapi kita... Oh, Sin! Oh, please, sangat amat baik.
timingnya sangat pas, tapi kita lihat balon Dikucek. masih bisa kejut. Oh my god, dijok begitu aja dan masih Albert? bisa untuk melakukan recall. Enggak ketahuan bahkan. Baloyski dia menggocek ketika masuk rumput dan ternyata Clay-nya benar-benar di outplay. Kali ini lihat Kyrie dengan entropinya dia balik ke arah Outplay belakang. dibalas outplay. Play dibalas tinju tapi chase fade sudah digunakan. Bahkan lihat markinya menahan di lini depan. Tyrant Rage-nya belum dikeluarkan dan bahkan lihat Bangsinya terjebak di depan. Narski-nya dia masih survive. Baloyski tumbang akhirnya. Tapi kali ini lihat ada Tyrant Revenge gak connect siapa-siapa. Finn-nya mencoba untuk bertahan. Masih ditahan dan Clay-nya dengan rotation dia mencoba untuk mundur ke arah belakang. Marki benar-benar mampu untuk mempertahankan dirinya dan bahkan Bangsin harus tumbang. Winter Trajan gak save the day karena kali ini lihat Kyrie-nya dia memainkan dari 6 stack super position dan masih 1 untuk 1 Lord keempat is nothing but kali ini Onyx PH masih mempertahankan tahtanya. Gak benar-benar nothing dapetin 1 inverter tarik tapi benar-benar gak bisa nge-end game-nya. Dan bahkan yang dilakukan sama seorang Larski, dia darahnya sekarang, dia punya immortality tapi dia tidak mau comeback, dia tidak mau untuk balik ke base yang isi darah, dia tidak mau, lebih baik kehilangan immortality-nya. Dan mereka masih bisa untuk mempertahankan base turret-nya. 14-12 kedudukannya, gold-nya masih berbeda 3,8 tapi itu nggak penting. Yes. Karena yang paling penting adalah gimana caranya untuk nge-hit best turret-nya dan dapetin kemenangan. Untuk RRQ Hoshi 20 detik lagi Sin akan kembali hidup, mencoba untuk majuin minionnya, mencoba untuk ngerapiin minion dari anak-anak Onyx PH. Come on RRQ, harus lebih sabar lagi dan mencari timing yang pas untuk bisa langsung nge-end game-nya. Walaupun ini keadaannya sedang dipegang oleh RRQ Hoshi. Wah ini mental game sih. Ini benar-benar tinggal mental game gimana caranya mereka bermain di late game. Sedemikian rupa Chase Fate sudah dibuka. Clay apakah bakal diversion lagi dengan memberikan HBD surprise untuk teman-teman dari Onyx PH. Dan kali ini bahkan Kyrie-nya sudah mengeluarkan 1 dari Entropy. Finn-nya bakal diberikan space. Tyrant Revenge yang connect Tyrant Rage-nya kali ini langsung balik ke arah belakang tapi Clay-nya ditumbangkan. Hatred mencoba untuk bertahan tapi masih ada Winter Trajan. Interference menyelamatkan harga tapi masih ada Immortal dari seorang Hatred. Malah Bangsin yang tumbang. Dan lihat bagaimana Marki memporak-porandakan formasi depan dan belakangnya dari teman-teman RRQ Hoshi. Tersisa Albert, Finn, dan R7. 5 melawan 3 bukanlah angka yang baik kali ini. My God, ketika mengincar ke arah belakang dan 1 Winter Trajan dari seorang Hatred-nya dan membeli immortality mengganti itemnya dan tidak bisa dapat 1 point kill dan menuju ke arah atas dari anak-anak Onyx PH. 5 melawan 3, 40 detik lagi untuk Bangsin akan kembali ke Land of Dawn. Harus bisa menahan minion yang sudah mulai jalan di arah top lane. Finn-nya membuka di sana tapi lihat damage-nya terlalu gemes. Tyrant Rage hanya untuk mendinai saja, untuk menghambat push yang dilakukan oleh anak-anak Onyx PH. R7 berbernya sekarang langsung hilang 1 orang 3 dari RRQ Hoshi. Bahkan di sana dari Finn yang mencoba untuk mempertahankan turret di Marki dan sekarang dan menuju ke arah base turret tapi RRQ Hoshi, oh my god, Langsung kali ini lihat Kyrie-nya memaksa dengan base yang tersisa sedikit banget. RRQ Hoshi dihajar di upper bracket dan dipaksa untuk bermain ke lower bracket. Berhadapan dengan rivalnya Onyx PH sendiri, Blacklist International yang sudah menunggu di lower bracket. What a comeback. Wow. 3 base sudah dihancurkan, 4 loh. Tidak cukup. RRQ Hoshi benar-benar dimainkan dari segi timingnya. Team fight-nya seperti yang udah aku bilang, ini udah bukan soal network, bener kayak yang Bung Cornet mention sebelumnya. Ini udah bukan soal kill, bukan soal hero, timing, or segala macam, tapi di atas menit ke-25, mental, fokus, dan segala macamnya. Dan Onyx PH, mereka lolos ke final upper bracket, mengamankan tempat di upper bracket dan RRQ Hoshi. Masih ada 1 nyawa lagi. Namun
Bukan berarti kita tidak memberikan dukungan penuh kepada RRQ Hoshi nantinya di lower bracket. Tentu kita akan tetap memberikan dukungan kepada RRQ Hoshi. Nice try RRQ Hoshi. Walaupun di upper bracket belum mendapatkan tempat untuk babak selanjutnya. Final upper bracket. Wow, masih mencari napas KB dan juga Cornet gue. Nggak duga sih gue lebih tepatnya. Kaget dan 4 mage, 4 defend high ground, event high ground. 4 lord dan bahkan Natalia yang kita tahu dia nggak bisa fall set off up. banget. Yes, fall off Menit banget. 12, nggak usah menit 20-an. Menit 12 aja udah berasa impact dari Zora.